Nanti di 24 malam semua kita pasti akan sibuk dengan kegiatan gereja masing-masing atau keluarga masing-masing. Jadi hari ini di tanggal 21 ini saya mengucapkan Merry Christmas ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh sukacita yang besar kita bisa saling berkenalan ya melalui channel ini. Bukan satu kebetulan dari miliaran orang kita bisa berada di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi siapkan hatimu karena kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas Bapak Ibu ya. Biarlah sukacita Natal terus kita bawa di hari ini dan seterusnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom ya, sekali lagi Merry Christmas buat Bapak Ibu Saudara. Sambil kita tap-tap layar, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita untuk bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan lewat perayaan Christmas Celebration, khususnya di channel Pastor Deso malam hari ini, kami semua boleh terberkati oleh karena Tuhan dalam setiap hidup kami semua. Biarlah Tuhan yang terus mengurapi, memberkati setiap kami semua. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap hati. Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan kami. Membawa hati kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Biarlah pengurapan yang baru Engkau berikan bagi hamba-Mu. Dan setiap kami boleh rindu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Khususnya di dalam perayaan Natal kami semua pada kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di surga. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom ya buat kalian semua dimanapun kalian berada. Ya Bapak Ibu Saudari, shalom sekali lagi buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan saat hari ini kita rindu bersama-sama untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, kita malam hari ini kita merayakan Natal bersama lewat channel Pastor Deso. Tentunya buat kalian yang terberkati, setiap harinya kalian ada di channel ini setiap pagi 7:30 pagi. Ya Senin sampai Sabtu bersama-sama. Sekali lagi shalom buat kalian semua. Malam hari ini mari saudara kita rindu untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ada sebuah pertanyaan dalam setiap kehidupan kita semua yang mungkin pernah terlintas ya di musim Natal seperti ini dalam hidup saudara dan saya. Mengapa setelah sekian tahun merayakan Natal, hidup saya masih terasa seperti ini? Masih ada kepahitan yang sama, masih ada kebiasaan yang buruk yang berulang, masih ada kekosongan yang tak kunjung terisi. Saudara, kita sudah menghias rumah kita membeli kado, menghadiri setiap kebaktian-kebaktian Natal, tahun demi tahun dalam setiap hidup kita semua. Namun hati kita masih seperti ponsel, dengan memori yang penuh, dengan baterai yang lemah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, kita butuh refresh. Tetapi yang kita lakukan hanya restart sementara dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini, setiap pesan firman Tuhan mau mengajak kita semua, bukan sekedar memperingati kelahiran seorang bayi di palungan dalam kehidupan kita semua. Bukan sekedar kita memperingati kelahiran seorang bayi di palungan, tetapi kita mengalami, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, invasi daripada setiap anugerahnya dalam kehidupan kita semua. Invasi dari anugerahnya ke dalam palungan hati kita semua yang berantakan. Saudara yang terkasih, Natal
adalah hari di mana Tuhan menawarkan factory reset surgawi dalam setiap kehidupan kita semua. Ada kesempatan untuk kita memulai segala sesuatu dari nol di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ada kesempatan supaya saudara dapat mereset hati, sehingga saudara menjadikan setiap momen Natal dalam kehidupan saudara sebagai tempat ataupun momen untuk kita upgrade kerohanian kita semua. Ya, untuk kita mengupgrade setiap kerohanian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada seorang pria atau seorang bapak yang setiap tahunnya tepat di bulan Desember, dia membawa mobil tuanya ke bengkel. Saudara, ia hanya meminta satu hal kepada montir bengkelnya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia berkata, "Pak montir, tolong bersihkan lampu depannya saja." Setiap tahun dia mengatakan itu, "Pak montir, tolong bersihkan lampu depannya saja." Dia katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun demi tahun lampu itu dibersihkan. Tetapi makin lama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mobil itu bukan semakin baik, tetapi mesinnya semakin berisik. Remnya semakin blong, Bapak Ibu Saudari, dan interiornya semakin berantakan. Saudara, satu tahun mekaniknya berkata dia kepada bapak itu. Dia berkata, dia bertanya, "Pak, sudah 5 tahun Bapak hanya bersihkan lampu. Mobilnya ini perlu di overhaul total." Ya, Bapak Ibu Saudari, dibongkar, diperbaiki, dirakit ulang. Saudaraku, itulah gambaran banyak dari setiap kehidupan kita semua. Setiap Natal kita datang ke gereja untuk membersihkan tanda kutip lampu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita merasa sedikit lebih rohani dalam kehidupan kita semua. Kita merasa sedikit lebih baik dalam kehidupan kita semua. Tetapi Tuhan, ya, Yesus Kristus yang kita sembah dalam kehidupan kita semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dialah mekanik agung. Dan hari ini dia rindu berkata, "Aku tidak mau sekedar membersihkan lampu itu di dalam setiap hidupmu. Aku mau melakukan overhaul total kepada setiap hatimu. Aku mau membongkar setiap luka-luka lamamu dan mengganti setiap bagian-bagian yang rusak dengan kasih karuniaku. Dan merakitmu kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam setiap kehidupan saudara." Itulah yang dimaksud dengan reset hati. Yang pada kesempatan saat hari ini, khususnya dalam perayaan Natal di channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudara, dari tanggal 21 Desember, ya, kita rindu saudara kita dapat mereset hati, sehingga menjadikan Natal sebagai titik balik untuk spiritual upgrade dalam hidup saudara dan saya. Ini momen setiap kehidupan saudara sebagai momentum untuk kita evaluasi, untuk kita mendapatkan pengampunan dan memulai pola pikir, ya, serta pola hidup yang baru di dalam Kristus dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di era digital dalam setiap kehidupan kita semua hari-hari ini, kita familiar dengan istilah upgrade di dalam hidup kita semua. Ya, saudara dan saya familiar dengan istilah upgrade dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Seringkali dalam setiap kehidupan kita semua, ada yang kita kenal dengan nama pembaharuan sistem untuk kinerja yang lebih baik. Ya, baik handphone, baik juga komputer, Bapak Ibu Saudari. Kita perlu mengalami pembaharuan termasuk dalam kehidupan kita semua. Namun seringkali hidup rohani kita justru bukan mengalami pembaharuan sistem dalam setiap kehidupan jiwamu, tetapi mengalami downgrade. Ada beban dosa yang semakin menumpuk. Ada kepahitan-kepahitan yang semakin mengeras di dalam kehidupan kita semua. Dan ada pola pikir duniawi yang sudah tertanam dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran bayi Yesus yang manis dalam kehidupan kita semua. Tetapi Natal adalah invasi ilahi ke dalam waktu, ke dalam ruang manusia. Tuhan mengambil inisiatif untuk turun dalam setiap kekacauan dunia dalam kehidupan kita semua, serta menawarkan riset total dalam hidup manusia. Dan malam yang kudus itu adalah momen di mana Tuhan memasang kembali tombol riset di dalam setiap kehidupan umat manusia. Dan itu tersedia
bagi setiap kita yang mau meresponnya dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa sambil tap-tap layar, saudara kalau terberkati bisa share channel ini kepada teman-teman, keluarga-keluarga besar kita yang membutuhkan kasih Kristus. Atau saudara bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso menerbangkan gift ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di TikTok saudara bisa terbangkan gift. Ya kalau saudara terberkati tentunya lewat pelayanan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Natal adalah momentum surgawi bagi setiap kita. Untuk kita semua melakukan evaluasi yang mendalam dalam kehidupan hati dan jiwamu. Serta saudara mengalami pengampunan yang membebaskan. Ya, pengampunan yang membebaskan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita memulai pola pikir serta hidup yang baru di dalam Kristus dalam hidup saudara dan saya. Jadikan Natal sebagai momentum surgawi bagi kita semua untuk melakukan evaluasi ini. Saudara, mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita semua melihat 3 aspek untuk kita dapat meriset hati yang disediakan oleh Natal, khususnya melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk kita dapat meriset hati dalam setiap hidup kita semua, sehingga saudara dan saya menjadikan Natal untuk upgrade rohani dalam hidupmu. Poin yang pertama atau bagian yang pertama yang kita belajar adalah, saudara, Natal itu memberikan momen untuk kita semua evaluasi total. Natal itu memberikan kita momen untuk saudara dan saya mengevaluasi total kehidupanmu dan kehidupanku. Kita dapat merefleksikan hati di hadapan terangnya dalam setiap hidup saudara dan saya. 1 Yohanes pasal 1. Ya, 1 Yohanes pasal 1. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 1 maksud saya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 saya bacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikianlah yang tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 5, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa melanjutkan nanti pembacaan ini ya di ayat yang ke-9 sampai juga ayat yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Natal ini memberikan kita momen untuk evaluasi total. Natal dalam perspektif Yohanes bukan tentang palungan, tetapi tentang firman yang menjadi manusia. Catat baik-baik, tentang firman yang menjadi manusia. Kata firman di sana Bapak Ibu Saudari atau logos itu merujuk kepada pribadi ilahi yang adalah sumber segala keteraturan, sumber segala kebenaran, sumber dari setiap makna hidup di dalam setiap kehidupan manusia. Saudara, ketika sang logos itu datang ke dunia, dia menjadi terang yang sesungguhnya, seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Saya baca buat kita semua sehingga kita dapat memahami apa yang mau disampaikan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan terang ini kita tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Natal dalam perspektif Yohanes bukan tentang palungan, tetapi tentang firman yang menjadi manusia. Saudara, pribadi ilahi ini adalah sumber segala keteraturan, sumber segala kebenaran, dan tentunya makna. Jadi ketika sang logos datang ke dunia, dia menjadi terang yang sesungguhnya. Dan fungsi terang ini tentunya adalah menyingkapkan. Ya, fungsi terang ini adalah menyingkapkan. Jadi kelahiran Yesus adalah saat terang ilahi itu menyinari setiap kegelapan hati manusia. Dan tentunya dunia ini.
dan memampukan kita untuk melihat diri kita yang hidup di dalam gelap. Dan saudara dan saya, kita dimampukan untuk menyadari, melihat diri kita secara jujur di dalam terang Kristus. Saudara, inilah perspektif dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 ya, dan ayat 9 sampai 14. Sedangkan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 34 35, seperti yang tadi pagi saya sampaikan Bapak Ibu Saudari, Simeon itu sedang menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan, dan bahwa suatu saat ya Bapak Ibu Saudari, pedang akan menembus jiwa, kata Simeon, ketika dia ya Bapak Ibu Saudari bertemu dengan Maria. Saudara, ini menunjukkan bahwa kehadiran Kristus akan memaksa sebuah krisis. Ya, krisis terhadap apa? Krisis terhadap momen penilaian setiap hidup manusia. Krisis terhadap keputusan kehidupan manusia. Dia akan menguji isi hati setiap manusia dan memisahkan yang palsu dan yang asli di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka belajarlah kita memiliki respon seperti Maria merespon. Bapak, Ibu, saudari, belajarlah kita memiliki respon seperti Maria merespon. Respon Maria terhadap kabar Natal adalah mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Lalu kemudian diikuti dengan penyerahan, ya, diikuti dengan ketaatan. Itu tanda penyerahan total Maria. Dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38 saudara mendapatkan cerita itu. Saudara, dia membiarkan rencana Allah menguji dan mengatur ulang setiap kehidupannya. Itulah yang dilakukan Maria. Dia membiarkan rencana Allah itu untuk menguji setiap hati dan mengatur ulang kembali setiap kehidupannya. Saudara, ya sama seperti kalau saudara tiba-tiba ada bayi dalam kandungan dalam setiap hidup saudara, dan saudara tidak pernah merasa berhubungan ya kepada setiap lelaki, Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin saudara akan berkata, aduh masa depanku hancur dalam setiap kehidupanku. Padahal aku sudah merencanakan untuk begini, nanti begini, seperti ini dan lain sebagainya. Dan itulah yang dialami Maria. Ketika dia menemukan bahwa dirinya sedang mengandung, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, pemaknaan yang pertama yang kita bisa ambil, Natal itu seharusnya memberikan momen untuk kita mengevaluasi total, merefleksikan hati di hadapan terangnya dalam kehidupan kita semua. Saudara, pemaknaan yang pertama dalam setiap hidup kita semua yang bisa kita ambil, saudara, mari kita mengevaluasi setiap kehidupan kita semua di bawah terang Kristus. Mari kita mengevaluasi setiap kehidupan kita semua di bawah terang Kristus, bukan di dalam kegelapan. Banyak dari kita mengevaluasi hidup dengan standar kita sendiri. Ya, ini kegelapan Bapak Ibu Saudara. Karena saudara sedang mengevaluasi hidup saudara dengan standar saudara sendiri. Padahal kita manusia yang hidup di dalam kegelapan ini, saudara membutuhkan terang. Sehingga saudara ketika kita mengevaluasi hidup kita dengan standar kita sendiri, saudara dan saya mungkin merasa cukup baik dalam kehidupanmu. Ya, padahal Natal mengundang kita untuk membiarkan terang Kristus, kekudusan Kristus, kebenaran Kristus, dan kasih daripada Kristus itu menyinari setiap sudut hati kita semua. Bapak, Ibu, dan hati yang terbuka, maka terang Kristus itu akan menyinari setiap sudut hatimu, setiap sudut hatiku. Saudara, inilah yang pertama pemaknaan yang bisa kita ambil. Evaluasi kembali setiap hidup saudara di bawah terang Kristus. Bukan di dalam kegelapan, bukan menurut standar kita sendiri dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, pemaknaan yang bisa saudara ambil selain mengevaluasi di bawah terang, saudara evaluasi dalam setiap kehidupan kita semua bertujuan untuk transformasi, bukan untuk kondemnasi. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan supaya saudara dan saya tertuduh,
tetapi untuk mengevaluasi sehingga terjadi transformasi perubahan hidup dalam kehidupan kita semua. Jadi tujuan terang Kristus bukan untuk mempermalukan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bukan untuk mempermalukan kita, tetapi Bapak Ibu Saudari untuk menunjukkan jalan keluar, menunjukkan jalur perubahan-perubahan hidup di dalam setiap kehidupan saudara, sehingga hidupmu bisa ditransformasi, ya, bukan untuk kondemnasi. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan tujuan untuk mempermalukan kita semua, tetapi untuk menunjukkan jalan keluar, yaitu kepada dirinya sendiri, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, saudara bisa membayangkan sebuah kamar yang gelap, kamar yang berdebu, ya, di dalam gelap. Lalu kemudian kamar itu, saudara, ya, kamar yang berdebu, kamar yang gelap itu kamar yang kotor. Kalau di dalam gelap, saudara, kamar itu tampak baik-baik saja. Betul atau betul? Kalau saudara masuk ke sebuah kamar dan kamar itu Bapak Ibu Saudari berdebu, ya, kotor, dan kamar itu gelap, maka saudara, di dalam kamar yang gelap itu semua tampak baik-baik saja. Namun saat nanti matahari terbit atau saat sinar lampu Bapak Ibu Saudari saudara nyalakan, maka itu akan menerobos setiap celah-celah dari jendela. Barulah kita melihat debu-debu yang berterbangan. Barulah kita melihat noda-noda di dinding. Dan barulah kita melihat barang-barang yang berantakan. Bapak Ibu Saudari, kenapa kita tersadar? Ya, karena sinar itu membuka setiap mata kita semua. Amin. Karena sinar itu membuka mata hati. Sinar itu membuka setiap kerohanian saudara. Dan sinar itu adalah terang di dalam Kristus. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah seperti fajar itu. Yesus adalah surya kebenaran yang menerangi setiap kondisi hati kita yang sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya. Maka mari Bapak Ibu Saudari kita dapat mengaplikasikan dalam setiap hidup saudara. Ambillah waktu hening di musim-musim Natal ini. Ambillah waktu-waktu sendiri, waktu-waktu teduh, ya, di hadapan Tuhan. Tanyakan dengan jujur, Tuhan, di area hidup mana aku berkompromi dengan kegelapan dalam setiap hidupanku? Apakah masih ada area hidup di dalam setiap hidupanku di mana aku berkompromi dengan kegelapan? Saudara tanyakan ini, ya, di dalam setiap hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ketika saudara mengambil waktu hening untuk berdoa ketika merayakan Natal. Itu saudara mungkin sebelum saudara beristirahat, ya, momen-momen hari-hari ke depan, ya, 3-4 hari lagi saudara merayakan, ya, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saudara juga bisa bertanya, Tuhan, hubungan apa yang perlu kau pulihkan di dalam setiap hidupku? Mungkin ada kerinduan Tuhan supaya saudara memulihkan setiap hubungan-hubungan. Dan saudara mari, atau saudara juga bisa tanya, prioritas hidupku apakah, ya, yang sudah selaras dengan kehendakmu? Atau mungkin masih ada prioritas-prioritas hidupku yang salah, yang masih belum selaras. Ambillah waktu hening ini. Ya, saudara bisa mengaplikasikan di bagian yang pertama, ya, dalam hidup saudara. Sehingga Natal benar-benar memberikan momen untuk evaluasi total dalam setiap kehidupan saudara. Bukan hanya kita nyanyi-nyanyi, bukan hanya kita merayakan di tempat yang besar, yang luas, yang seringkali hanya memberikan suasana, setelah kita pulang sama lagi. Gak menghasilkan perubahan apa-apa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, sebelum mungkin saudara tidur, evaluasi harimu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Di mana aku paling merasakan damai sejahtera Kristus hari ini di dalam hidup saudara? Di mana aku paling menjauh dari terangnya? Saudara bisa tanyakan ini sebelum saudara beristirahat. Saudara, ya, jadi pada kesempatan saat hari ini, saudara sedang belajar satu tema mengenai riset hati. Dan biarlah Natal sebagai titik balik untuk spiritual upgrade. Untuk saudara menjadikan kehidupan spiritualmu semakin meningkat. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini yang pertama. Saya mengajak Natal memberi momen untuk evaluasi total. Sehingga kita dapat merefleksikan hati di hadapan terangnya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Natal memberikan kita dasar untuk pengampunan. Saudara ingat baik-baik, Natal seharusnya memberikan kita dasar
untuk pengampunan. Karena Bapak Ibu Saudari kita menerima anugerah yang memulihkan setiap kehidupan manusia. Matius 1 ayat 21, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, malaikat menyatakan misi Natal di dalam Matius pasal 21. Ya, Matius 1 ayat 21 maksud saya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, nama Yesus ya atau Yesua itu berarti Tuhan adalah keselamatan. Jadi inti Natal adalah keselamatan dari dosa. Saudara, ini bukan riset kosmetik, ini bukan riset penampilan luarmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, inti dari setiap berita Natal adalah keselamatan daripada dosa. Ini bukan hanya sekedar riset kosmetik. Ini bukan sekedar saudara memperbaharui penampilan saudara di setiap hari Natal dengan rambut yang baru, dengan kosmetik-kosmetik yang terbaru yang saudara bisa beli setiap tahunnya. Tetapi ini merupakan riset dari setiap fondasi kehidupan kita semua. Bapak Ibu, Natal atau keselamatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya telah saudara dapatkan dan terima di dalam Kristus Yesus. Dosa diputuskan, hubungan kita dipulihkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara bisa berdoa secara pribadi kepada Bapamu yang di sorga. Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudari, nanti ketika saudara berdoa secara pribadi dari tempat yang tersembunyi, maka Bapamu juga yang di sorga dari tempat yang tersembunyi itu mendengar setiap doa-doamu. Inilah yang Bapa rindukan, supaya saudara dan saya benar-benar Bapak Ibu Saudari tahu ada hubungan yang seharusnya dipulihkan ketika Bapak Ibu Saudara-saudari menerima keselamatan ya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Saudara, ayat itu berbunyi, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Jadi Paulus menghubungkan kelahiran, Paulus menghubungkan kematian, Paulus menghubungkan kebangkitan Kristus sebagai satu paket anugerah. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesus kita beroleh penebusan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, jadi dia menghubungkan kelahiran, ya kematian dan kebangkitan Kristus sebagai satu paket anugerah yang kita terima. Jadi Natal adalah langkah pertama dari misi penyelamatan yang tentunya nanti berpuncak kepada salib. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, pengampunan yang kita terima itu bersifat Bapak Ibu Saudari radikal. Artinya mencapai akar-akarnya. Saudara dan saya diampuni sampai akar-akarnya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dan pengampunan yang saudara dan saya terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu cuma-cuma. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu cuma-cuma. Oleh karena kasih karunia. Dan di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dan itu cuma-cuma. Anugerah free, gratis. Tinggal saudara dan saya mau percaya atau tidak. Bapak Ibu Saudari, saudara mau percaya kepada nama Yesus, menghidupi kehidupan Yesus di dalam kehidupan saudara atau tidak. Saudara, mari Zakeus di dalam Lukas pasal 19, saudara, ya, dia memperkenankan Yesus untuk tinggal di dalam rumahnya. Itu adalah Natal bagi Zakeus dalam setiap kehidupannya. Ketika dia membiarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam setiap kehidupannya, ya Bapak Ibu Saudari, di rumahnya. Tuhan masuk ke dalam ruang yang hidup di dalam setiap kehidupan Zakeus, yang tentunya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, sebelumnya hidup Zakeus penuh dengan ketamakan. Hidup Zakeus penuh dengan kecurangan. Bapak Ibu Saudari dalam setiap pekerjaannya. Tetapi hasil dari pertemuan ini, ketika Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus dan Yesus ada di dalam setiap kehidupan rumahnya, ya, dan keluarganya. Saudara, hasil dari pertemuan ini adalah Zakeus mengaku dosa. Zakeus mengakui dosanya. Dan saudara, dia bertobat dari setiap dosa-dosanya. Responnya apa?
Bapak Ibu Saudari, ketika dia bertobat dari setiap dosa-dosanya, dia memberikan 50% hartanya. Dia kembalikan itu kepada orang-orang yang pernah dia peras. Ya Bapak Ibu Saudari, dia membagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan pengampunan yang ia terima langsung menghasilkan perubahan pola hidup dalam kehidupan Zakius. Bagaimana dengan kita? Apakah benar-benar pengampunan yang saudara terima di dalam Kristus Yesus benar-benar menghasilkan perubahan hidup? Menghasilkan pola hidup yang berubah dalam kehidupan saudara? Maka mari saudara, pada poin yang kedua saudara diingatkan, supaya saudara tahu bahwa Natal itu memberi kita dasar untuk pengampunan. Karena saudara dan saya menerima anugerah yang memulihkan setiap kehidupan kita semua sampai akar-akarnya. Bapak Ibu, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dari bagian yang kedua ini. Saudara, mari riset hati kita. Riset hati itu dimulai dengan pengampunan yang saudara dan saya terima. Riset hati itu dimulai dengan pengampunan yang kita terima. Saudara, kita tidak bisa memulai pola hidup baru atau pola-pola yang baru dalam setiap kehidupan ini dengan membawa beban-beban yang lama. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara tidak akan pernah bisa untuk memiliki pola hidup yang baru, kehidupan yang diperbaharui dengan membawa beban-beban yang lama dalam hidup saudara dan saya. Maka Natal mengingatkan kita, Tuhan itu datang kepada kita semua untuk mengampuni. Ini adalah inisiatif dari Allah. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, ya Tuhan datang kepada kita untuk mengampuni. Saudara, riset hati itu dimulai dengan menerima pengampunan daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Shalom buat kita semua. Saudara sedang merayakan Christmas celebration di channel Pastor Deso. Tadi yang sudah dimulai oleh istri saya ketika dia memuji menyembah Tuhan. Dan saat hari ini saudara sedang mendengar setiap kebenaran firman Tuhan ya lewat channel Pastor Deso. Maka saudari yang dikasih oleh Tuhan, pemaknaan pertama yang saudara bisa ambil bahwa riset hati itu dimulai dengan pengampunan yang saudara terima di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara, pemaknaan yang kedua pada bagian atau poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudari, pengampunan yang saudara terima itu harus dilanjutkan dengan pengampunan yang diberikan kepada orang-orang di sekitarmu. Hati yang telah diriset oleh pengampunan Allah itu dipanggil untuk kita juga menjadi saluran pengampunan bagi orang lain. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang masih taruh dendam, ya Bapak Ibu Saudari, yang belum bisa mengampuni orang-orang di sekitarnya, saudara dipertanyakan apakah saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus dalam kehidupan saudara. Maka ketika saudara sudah menerima Yesus Kristus, saudara juga belajar untuk dapat mengampuni. Siapapun, saya ngomong seperti ini gampang ya Bapak Ibu Saudari ya, gampang. Tetapi bagi orang-orang yang pernah dilukai gak mudah untuk mengampuni. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Kalau saudara pernah dilukai dalam hidup saudara, lalu kemudian diajak untuk mengampuni, itu tidak mudah. Mudah diucapkan, tetapi dalam konteks melakukan Bapak Ibu Saudari, ya untuk kita dapat mengampuni itu gak mudah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, sekalipun itu tidak mudah, saudara mari, saudara dipanggil untuk apa? Untuk menjadi saluran pengampunan. Kita sudah menerima pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, biarlah kita semua juga bisa belajar saudara-saudari yang terkasih. Biarlah lewat momen Natal ini saudara diingatkan, pengampunan yang saudara terima di dalam Kristus Yesus, saudara harus salurkan, lanjutkan. Ya, berikan pengampunan yang sama kepada orang-orang yang pernah melukai setiap hidup saudara dan saya. Sehingga saudara kita yang hidup di dalam Kristus Yesus itu menjadi saluran pengampunan bagi orang lain dalam setiap hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini sama seperti ponsel yang lemot dan penuh memori. Kita coba tutup aplikasi satu persatu. Ya, ini dengan berusaha kita berbuat baik, tetapi tetap lemot dalam hidup kita semua. Yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudari bukan manajemen memori, tetapi yang kita butuhkan adalah handphone itu, ponsel itu di factory reset, di reset, ya di setel ulang ke setelan pabrik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan mengembalikan ke pengaturan pabriknya. Itulah yang Tuhan rindukan, itulah yang Tuhan tawarkan di Natal ini.
Itulah yang kita juga lakukan setiap hari saudara, di refresh dan di reset lewat programnya setiap pagi 7:30 bersama-sama di channel Pastor Deso setiap harinya Senin sampai Sabtu. Ya, sudah hampir 1 tahun kita bersama-sama. Ya, walaupun saya sudah memulai hampir 3 tahun yang lalu, walaupun pada saat itu saudari belum intens ya, tapi baru intens belakangan 1 tahun belakangan dari awal atau akhir Januari. Awal Januari atau akhir Desember. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mulai intens lewat pelayanan Pastor Deso. Karena di hati kecil saya Roh Kudus berbicara. Ya, waktu itu saya mendengar setiap berita-berita orang, mahasiswa ada beberapa yang lompat, ya pundir Bapak Ibu Saudari, lompat dari gedung. Ada beberapa waktu itu. Saya berpikir gampang sekali mengakhiri hidup kalian dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Channel ini hadir untuk saudara dan saya. Ayo kita dikembalikan setiap hari ke setelan pabrik dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang merasa hidupmu lesu, saudara merasa hidupmu Bapak Ibu Saudari jauh daripada tujuan ilahi, jadikanlah channel ini sebagai sahabat ya, untuk kita bersama-sama tempat latihan kita semua untuk menemukan kembali tujuan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Ya, tentunya saya sebagai hamba Kristus, saudara, saya menyampaikan tujuan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan di luar Kristus. Ya, kalau saudara mau berdebat dalam hal ini, saudara silakan kunjungi channel yang lain nih, yang bisa membuat saudara berdebat. Tetapi bagi kami Bapak Ibu Saudari, kita semakin memperdalam, semakin membold, semakin terbang tinggi ketika saudara mau percaya kepada Kristus. Bukan hanya pada level Bapak Ibu Saudari kita ngomong dogma ya, hal-hal yang tanda kutip ya, bukan dalam-dalam, tetapi dogma-dogma yang biasanya diperdebatkan dalam setiap kehidupan mereka yang mau berdebat. Tapi kalau di channel ini saudara bisa menemukan setiap kedalaman isi hati Tuhan. Saudara bisa menemukan pesan Tuhan setiap hari. Sehingga saudara semua itu yang saudara dengar setiap harinya bisa dirangkai. Saudara bisa merangkai setiap kehidupan saudara yang mungkin masih kusut. Nanti satu ketika, satu demi persatu, ya setiap mungkin kabel-kabel yang kusut di dalam setiap kehidupan jiwamu, itu bisa diluruskan kembali. Karena saudara terus mendengar setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dibagikan khususnya di channel Pastor Deso. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari, tentu riset ini lebih menakutkan daripada riset ponsel. Ketika saudara kembali ke pengaturan pabrik, itulah yang Tuhan tawarkan di Natal. Riset total kondisi asli saudara sebagai ciptaan Tuhan, di mana Tuhan rindu saudara dan saya supaya kalian memiliki hubungan ya yang utuh dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara, yang saudara bisa bangun setiap waktunya. Sebenarnya kita ini nggak perlu pendeta Bapak Ibu Saudari, nggak perlu ya, saudara bisa datang langsung dalam hadirat Allah dalam hidup saudara secara pribadi. Tetapi oke lah kalau hari-hari ini kita seperti itu ya, saudara perlu dibimbing dan lain sebagainya, it's no problem juga. Tetapi secara sesungguhnya saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan secara pribadi ya, secara pribadi. Gak perlu penumpangan tangan ketika saudara dan saya mungkin melakukan hal-hal yang membuat saudara dan saya jauh daripada Tuhan. Saudara cukup masuk ke rumah saudara, ke kamar saudara, berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan. Nanti saudara bisa mendapatkan jamahan daripada Tuhan. Saudara bisa menangis, saudara bisa dipulihkan, saudara bisa disembuhkan. Ya, masalahnya kita tidak mau mendekat kepada Tuhan setiap waktu dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena dosa. Ya, dosa itu menjauhkan saudara dari cita rasa surga dalam hidupmu. Makanya cita rasa dosa yang membuat saudara nikmat selalu dalam hidup saudara, bukan cita rasa surga. Saudara, mari percayalah dalam kehidupan saudara. Tentunya riset ini lebih menakutkan daripada riset ponsel. Karena Bapak Ibu Saudari, saudara diajak dalam setiap kehidupan saudara dan saya untuk benar-benar mengerti isi hati Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah, Tuhan akan mengembalikan data-data yang baik, sukacita, damai, kemurnian, kekudusan di dalam setiap hidup saudara. Maka terimalah pengampunan. Akuilah dosa secara spesifik dalam setiap hidup saudara yang saudara ungkapkan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu Saudari, ketika kita mengaku dosa, percayailah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 bahwa Allah itu setia dan adil dan Dia akan mengampuni segala dosa dalam setiap hidup saudara dan saya. Terimalah pengampunan.
dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, dan selain saudara menerima pengampunan daripada Tuhan, berikan juga pengampunan itu kepada setiap orang-orang yang perlu kalian ampuni. Doakan mereka. Kalau saudara belum bisa menatap setiap wajah mereka karena sebel, ya, karena kesel dan lain sebagainya, saudara, ayo mulai doakan. Mulai doakan. Tuhan berkati pribadi-pribadi ini yang pernah menyakiti hatiku, berkati. Ya, ambil langkah rekonsiliasi dalam setiap hidup saudara. Jika itu memungkinkan saudara, saudara bisa beli apapun, ya, mau buah, mau kue di dalam momen Natal ini, ya, untuk terjadi rekonsiliasi. Maafin aku ya, ampuni aku, ya, peluk mereka, datangi mereka dalam setiap hidup mereka, dalam setiap hidup saudara. Saudara, ayo putuskan untuk mengampuni. Itulah inti daripada spiritual upgrade dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara rindu spiritualmu mendapatkan Bapak Ibu Saudari, ya, kehidupan yang terus next level, saudara jangan lupakan. Putuskan untuk mengampuni dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah bagian yang kedua kita belajar pada kesempatan hari ini. Saudara, dalam tema meriset hati dan jadikan Natal sebagai momen untuk kita upgrade kerohanian kita semua. Dan yang ketiga, saudara, selain saudara diingatkan tadi Natal memberikan momen untuk kita evaluasi total, merefleksikan kembali hati kita di hadapan terangnya. Saudara, yang kedua, saudara tadi diingatkan Natal memberikan kita dasar untuk pengampunan. Dan yang ketiga, saudara diingatkan Natal itu memberikan kuasa untuk saudara dapat memiliki pola hidup yang baru. Hidup dengan identitas dan pola pikir seperti Kristus hidup. Saudara, di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ya, saya bacakan buat kita semua. Galatia pasal yang keempat, kita buka Alkitab kita semua yuk. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, atau jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, ayo, Natal ini bukan hanya tentang bayi yang lahir, tetapi tentang kita yang dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diterima untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Natal bukan tentang hanya bayi yang lahir, bayi terus setiap tahun, ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat, saudara, ini tentang kita yang dilahirkan juga kembali sebagai anak-anak Allah. Status kita berubah dari hamba menjadi ahli waris. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, ya. Saudara, status saudara diubah dari hamba menjadi ahli waris karena kamu adalah anak-anak Allah. Maka pola pikir baru itu dimulai dari setiap identitas baru. Aku adalah anak Allah. Saudara bisa katakan di dalam kolom komentar, aku adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudari, status kita diubah. Yang tadinya hamba, saudara menjadi anak Allah dan saudara menjadi ahli waris. Bapak Ibu, milikilah pola pikir baru ini ketika saudara merayakan Natal. Milikilah pola pikir ini bahwa kamu dan saya adalah anak-anak Allah. Aku adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, setiap manusia itu sebenarnya semua adalah anak-anak Allah. Termasuk Adam. Bapak Ibu Saudari, termasuk kita semua yang percaya. Saudara adalah anak-anak Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah bagian yang ketiga, saudara diingatkan. Natal memberikan kuasa untuk pola hidup baru, yaitu hidup dengan identitas dan pola pikir seperti Kristus. Saudara, dialah yang sulung. Kalau kamu mau menjadi anak Allah dalam kehidupanmu, yang hidupnya sesuai seturut dengan kerinduan hati Bapa, maka contohlah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Simpel ya Bapak Ibu Saudara.
Contohlah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang sulung. Saudara dan saya, kita belajar daripada pribadi ini. Kalau saudara mau menyenangkan hati Bapa dalam hidupmu, saudara belajarlah dari pribadi Yesus Kristus yang tidak bercacat, tak bercela, tak bernoda, benar-benar pribadi yang sempurna. Ya, kehidupannya berkenan di hati Bapa. Ya, ketika Yesus mau dibaptis, Bapak Ibu Saudari, dia berkata, ada suara yang dari sorga berkata, Bapak Ibu Saudari, ya, kepada pribadi inilah aku berkenan, bukan kepada yang lain, kepada Yesus Kristus. Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, jalan menuju Natal itu digambarkan sebagai Kristus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Saudara, pola pikir Kristus adalah pola pikir kerendahan hati. Pola pikir Kristus adalah pola pikir ketaatan. Pola pikir Kristus adalah pola pikir untuk melayani hati Bapa. Maka dia, Bapak Ibu Saudari, ya, makananku, kata Tuhan Yesus, melakukan setiap kehendak dia dan menyelesaikan pekerjaan, ya Bapak Ibu Saudari, dari setiap kerinduan Bapa dalam kehidupannya. Inilah pola pikir Kristus. Dia memiliki kerendahan hati, dia memiliki ketaatan, dan dia rindu untuk melayani. Makanya dia menyelesaikan misi itu, setia sampai pada akhirnya. Saudara, inilah pola pikir Natal yang harus di-upgrade dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Inilah pola pikir Natal di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara harus upgrade setiap waktu dalam setiap kehidupan iman. Bapak Ibu, inilah pola pikir Natal yang kalian harus upgrade ke dalam hati kalian semua. Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 2 ada para gembala di sana. Setelah mereka bertemu dengan Kristus, saudara, mereka tidak kembali ke padang dengan pola pikir yang sama, ya. Tetapi mereka kembali sambil memuliakan dan memuji Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita lihat bagaimana para gembala ini setelah bertemu dengan Kristus, mereka tidak kembali ke padang gurun dengan pola pikir yang sama, tetapi mereka kembali sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah. Lukas pasal 2 ayat 20 mencatat seperti itu. Saudara, pertemuan mereka para gembala dengan Kristus itu mengubah cara mereka bekerja, mengubah cara mereka bersaksi dalam setiap hidup mereka. Saudara, dari setiap hal ini, ya, khususnya dalam bagian yang ketiga, Natal itu memberi kuasa untuk pola hidup baru. Saudara, kita dapat memaknai dalam setiap hidup kita semua. Upgrade yuk spiritual kita semua. Ketika saudara rindu upgrade spiritualmu, saudara sedang mengupgrade identitasmu. Maka hidup baru itu mengalir dari siapa kita di dalam Kristus. Saudara, hidup baru itu mengalir karena saudara tahu saudara siapa di dalam Kristus. Saudara tahu dirimu di dalam Kristus. Maka setiap keputusan kita, saya mau mengajak kita semua, ayo biarlah itu didasarkan kepada kebenaran dalam kehidupan kita semua. Setiap keputusan-keputusan kita itu didasarkan kepada setiap kebenaran. Katakan kepada dirimu, aku adalah anak raja. Ya, kalau anak raja, saudara, bagaimana anak raja seharusnya bertindak dalam setiap hidup saudara? Mempermalukan rajanya? Apa mempermuliakan rajanya? Kemanapun mereka berada, Bapak Ibu Saudari, mereka adalah anak raja yang seharusnya mewakili rajanya. Dan Yesus Kristus, ingat, bukan sekedar bayi lagi di Natal, tetapi dia sudah menjadi raja. Dan saudara adalah cerminan dari raja itu. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, aku adalah anak raja. Seharusnya identitas kita seharusnya mencerminkan raja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tanya hari-hari ini, bagaimana anak raja seharusnya bertindak dalam setiap hidup saudara? Mempermalukan rajanya atau mempermuliakan, menyenangkan hati rajanya? Doa saya, saudara dan saya, kita sama-sama belajar menyenangkan hati raja kita setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, inilah makna yang pertama, upgrade spiritual saudara dengan mengupgrade identitasmu. Yang kedua, pemaknaannya dalam poin atau bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita dapat memaknai dalam setiap hidup kita semua
bahwa pola pikir baru itu menghasilkan pola hidup baru. Ketika mindset kita diubah, diperbaharui, maka saudara dan saya ada pola hidup yang baru juga. Saudara, yang tadinya pola pikir kita konsumerisme, apa yang bisa ku dapat, apa yang bisa ku beli, apalagi yang bisa ini dan lain sebagainya. Apa yang bisa ku dapat, itu pola pikir konsumerisme. Saudara, semua itu di-reset menjadi pola pikir Natal Kristus, ya, menjadi pola pikir apa yang bisa ku berikan kepada Kristus. Saudara, mari Natal biarlah pada tahun 2025 menjadi satu, saudara ini kasih lihat Tuhan, doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa ku berikan kepadamu di momen-momen Natal seperti ini, ya, sehingga saudara bukan sekadar ya seperti manusia yang lama, apa yang bisa ku dapat, tetapi biarlah saudara belajar apa yang bisa ku berikan kepada engkau ya Tuhan Yesus di momen Natal tahun 2025. Berikanlah kado terbaik kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara terberkati setiap waktunya lewat channel Pastor Desto, berikanlah kado terbaik kepada Tuhan Yesus lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, tentunya kalau saudara terberkati, ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini seperti mengupgrade sistem operasi setiap ponsel kita dari versi lama ke versi baru, ya. Saudara sedang mengupgrade setiap manusia lama saudara yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan bug dalam hidup saudara, yang mudah panas karena emosi dalam kehidupan kita semua, yang cepat habis baterainya karena saudara lelah rohani, yang tidak support kepada setiap aplikasi-aplikasi terbaru karena saudara tidak bisa mengikuti rencana Tuhan yang selalu update setiap waktu. Saudara, mari, Natal adalah tawaran untuk kita bisa menginstal ulang, memperbaharui setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari, awalnya mungkin butuh penyesuaian dalam hidup saudara dan saya, tetapi performanya pasti lebih stabil. Ya, ketika saudara mau mengupgrade, menginstal diri saudara dalam setiap kehidupan saudara dan saya, pasti performa hidup kita lebih stabil, pasti fiturnya lebih lengkap, karena saudara dan saya terus mendownload buah roh itu dalam kehidupanmu, yaitu kehidupan Kristus. Dan keamanannya pasti terjamin. Saudara akan mendapatkan perlindungan ilahi dalam setiap hidup saudara. Makanya jangan pernah takut menjalani tahun yang baru nanti 2026. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo, setiap pagi saudara bisa katakan, di dalam nama Yesus, hari ini aku hidup sebagai anak Allah yang dikasihi. Sampaikan ini setiap pagi. Di dalam nama Yesus, hari ini aku hidup sebagai anak Allah yang dikasihi. Aku memiliki kuasa untuk mengampuni, aku memiliki kuasa untuk bersuka cita, aku memiliki kuasa untuk taat. Saudara, ayo, saudara lakukan setiap hari dalam hidup saudara. Awali hari saudara dengan doa seperti ini. Buatlah Bapak Ibu Saudari ritme hidup yang tentunya baik dalam hidup saudara. Tentukan satu area untuk menerapkan pola pikir memberi, bukan sekedar menerima. Misalnya saudara melayani keluarga, bukan hanya sekedar dilayani. Saudara belajar menyisihkan waktu untuk mendengar orang yang sedang kesepian dalam setiap hidup saudara. Ini pola pikir memberi, ya. Atau saudara bisa belajar memberi dengan diam-diam dalam setiap hidup saudara, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara bisa belajar mendukung pekerjaan Tuhan, ya, ketika saudara sudah tanya kepada Roh Kudus dalam doa-doamu. Ayo, saudara, miliki pola ritme yang baru dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara bisa mengaplikasikan, ya, ayo keluarlah dari setiap kebiasaan-kebiasaan lama. Saudara lihat mana ada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan identitas barumu, ya, mohonlah kuasa Roh Kudus untuk saudara dimampukan untuk meninggalkannya. Yang setuju katakan amin. Dan gantilah dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang membangun setiap hidup saudara. Misalkan yang tadinya tahun 2025 lebih banyak mengeluh, ya, lebih banyak bersungut-sungut, ganti semua dengan ucapan syukur. Gantilah dengan bersyukur dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah poin yang ketiga. Saudara diingatkan untuk saudara memiliki pola hidup baru dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, spiritual upgrade itu adalah proses seumur hidup. Itu dimulai dari peristiwa keputusan atau pertobatan saudara. Dan Natal kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah peristiwa sekali untuk selamanya dalam kehidupan kita semua.
Tetapi dampaknya dalam hidup kita semua perlu diterapkan setiap hari. Itulah yang disebut dengan pengudusan. Saudara, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah bentuk terus menerus. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Update terus, Bapak Ibu Saudari, spiritual upgrade terus dalam hidup saudara. Terus menerus. Karena kata kerjanya berubahlah oleh pembaruan budimu, itu berbentuk present continuous, Bapak Ibu Saudari. Terus menerus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, setelah peristiwa Natal, Maria Ibu Yesus, Bapak Ibu Saudari, ya, setelah peristiwa Natal itu, Alkitab mencatat bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dia merenungkannya. Dia tidak berhenti kepada pengalaman spiritual, yaitu Natal yang hadir lewat bayi Yesus yang ada di dalam kandungannya. Tetapi dia terus menerus merenungkan. Dia terus menerus mentaati firman itu dalam proses kesehariannya sebagai ibu. Bahkan hingga Bapak Ibu Saudari, dia melihat anaknya disalib. Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, spiritual upgrade adalah perjalanan merenung dan taat setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya mau mengakhiri pada kesempatan saat hari ini, pesan ini bagi kalian semua. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah Natal pada tahun 2025 ini, ya, jangan biarkan berlalu sebagai ritual yang sama dalam kehidupan kalian semua. Tuhan menawarkan riset hati saudara. Tuhan menawarkan riset hati yang sesungguhnya dalam setiap hidup kita semua. Saudara, biarlah dari palungan, biarkan terangnya mengevaluasi setiap hidup saudara dan saya. Dari salib, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, ya, yang tadinya bayangan sudah ada di palungan, saudara menerima pengampunan yang radikal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan dari kubur yang kosong itu, saudara, itulah merupakan tujuan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kubur yang kosong, kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hiduplah dengan kuasa dan identitas baru sebagai anak Allah dalam hidup saudara. Dan pada malam hari ini, saudara dan saya bisa berdoa, Tuhan Yesus, ya, saudara bisa ikutin doa saya, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara yang rindu berdoa, ayo ikutin doa saya pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Natal. Aku mau meriset hidupku di dalam-Mu. Sinarilah kegelapanku. Ampunilah dosa-dosaku. Dan bentuklah di dalam diriku pola pikir dan pola hidup-Mu, ya Tuhan Yesus. Jadikan momen ini sebagai titik balik spiritualku. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang lahir bagi kami semua. Amin. Saudara, ingat ya, Natal adalah tombol riset dari surga. Tekanlah tombol itu dengan iman. Dan mulailah kehidupan yang telah di-upgrade oleh kasih karunia dalam setiap kehidupan saudara setiap waktunya. Saudara yang terkasih, dengarlah suara Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Palungan itu bukan sekedar tempat. Saudara, itu adalah simbol kerendahan hati, ya, daripada Tuhan yang rela masuk ke dalam kekacauan hidup kita, hidup di dunia ini. Saudara, jika dia rela masuk ke kandang yang bau itu, kandang yang kotor itu, apakah ada bagian dari hidupmu yang terlalu kotor untuk dia sentuh setiap kehidupan? Apakah ada dosa yang terlalu besar? Apakah ada kegagalan yang terlalu memalukan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Atau mungkin ada luka-luka yang terlalu dalam setiap hidup saudara? Bapak Ibu, dia datang bukan untuk yang sempurna. Dia datang justru untuk yang hancur. Dia datang untuk yang lelah. Dia datang, Ibu Saudari, untuk meriset setiap hidupmu. Kalau saudara sudah lelah mencoba riset sendiri tapi gagal lagi, ya, gagal maning dalam setiap hidup saudara. Natal adalah pengakuan bahwa Tuhan, aku rindu, aku tidak bisa memperbaiki diriku sendiri. Saudara, Tuhan tahu itu semua, makanya dia turun. Ya, dia turun di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Mungkin selama ini kalian datang ke gereja dengan senyum-senyum, tetapi senyum-senyum itu palsu. Menyembunyikan setiap tangisanmu di balik setiap lagu pujian dan penyembahan. Malam hari ini lepaskan topeng itu. Di hadapan Tuhan yang lahir di palungan, kamu bisa jujur. Dia tidak akan menolakmu. Darahnya yang mahal
sudah membayar lunas hakmu untuk memulai lagi setiap kehidupan yang baru. Jadi apa respon kita semua pada saat hari ini? Maukah kalian membiarkan terang Natal itu menyinari setiap sudut-sudut yang gelap di dalam setiap hati? Maukah kalian membawa setiap dosa-dosa itu ke palungan dan menukarnya dengan pengampunan yang berasal daripada Tuhan Yesus? Maukah kalian memberikan kendali hidup kalian kepada Tuhan Yesus dan memulai setiap perjalanan baru sebagai ciptaan yang baru? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tangannya selalu terbuka. Anugerahnya selalu tersedia. Dia tidak akan memaksa setiap kehidupan saudara dan saya. Maka riset itu dimulai ketika kalian dan saya berkata, Tuhan Yesus, aku menyerah. Aku tidak bisa meriset hatiku sendiri. Risetlah hatiku ya Tuhan Yesus. Mulai saat hari ini, Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Saudara, mari kita berdoa. Biarlah pesan Natal pada kesempatan saat hari ini, yaitu untuk saudara dapat meriset hati dan jadikanlah momen Natal sebagai upgrade kerohanian dalam setiap hidup saudara. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, pada saat hari ini, di momen yang spesial ini Tuhan, kami mengingat betapa Engkau merendahkan dirimu, lahir dalam kehinaan untuk menyelamatkan kami yang hina. Ya Tuhan, kami yang hina. Ya Tuhan Yesus Sang Mesias di palungan, sinarilah kegelapan hati kami dengan terang-Mu yang menyelamatkan. Tunjukkanlah setiap dosa, setiap luka, setiap kebohongan yang masih kami sembunyikan, kami menyerahkannya sekarang. Dengan iman, kami membawa setiap beban-beban ini ke kaki salib-Mu. Dengan kuasa darah-Mu yang mahal, kami menerima pengampunan yang radikal. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuliskanlah kami dalam setiap kitab kehidupan-Mu. Roh Kudus, penghibur kami. Biarlah Engkau yang terus melakukan factory reset surgawi dalam setiap hati kami semua. Bongkar semua pola pikir duniawi, semua ikatan-ikatan dosa, semua kepahitan. Rakitlah kami kembali menjadi manusia baru, ciptaan yang mencerminkan kemuliaan nama-Mu. Dan malam hari ini kami menyembah-Mu bukan sebagai bayi yang lemah, tetapi sebagai Raja atas segala raja, Juru Selamat pribadi kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami. Masa lalu kami yang gagal, masa kini kami yang rapuh, masa depan kami yang tidak pasti, ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkuasa. Jadikan Natal ini sebagai garis batas yang permanen. Sebelum Natal ini kami hidup dalam usaha sendiri, tetapi setelah Natal ini kami hidup oleh kasih karunia-Mu. Kami menyatakan hati kami telah di-reset dalam nama Yesus. Hidup kami telah di-upgrade di dalam nama Yesus. Kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang hidup, yang mati, yang bangkit untuk setiap kami, dan yang akan datang kembali sebagai Raja. Kami berdoa dan kami mengucap syukur atasnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Merry Christmas buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Merry Christmas saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini. Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan, khusus dari dikasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Pastor Deso mengucapkan selamat Natal buat kalian semua dimanapun kalian berada. God bless you. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, rindu ya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi maupun support, atau kalau yang memberikan rindu ya, memberikan kado terbaik untuk Tuhan Yesus melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara maka bisa memberikan setiap persembahan itu lewat bio profil Pastor Deso di TikTok ya. Semua ada di TikTok Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat ya masuk ke bio profil saya, nanti saudara akan bisa memberikan setiap persembahan lewat BCA atas nama istri saya, atau Bapak Ibu Saudari lewat apa lagi itu ya, lewat Sosial Bus kalau tidak salah ya Bapak Ibu Saudari. Saudara tinggal masuk ke mana Bapak Ibu Saudari,
ya ke bioprofil saya, Bapak Ibu. Lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, bisa nggak ya ditampilkan? Nah seperti itu. Ya, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, yang kedua kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan yang ketiga saudara sedang berlatih bermurah hati dalam hidup saudara. Ketika saudara memiliki salah satu hal dari ketiga hal yang saya sampaikan, saudara dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa screenshot, saudara bisa memberikan persembahan ke rekening BCA atas nama istri saya Angelin. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya buat kalian semua. Seperti itu. Saudara sekali lagi selamat Natal, sampai bertemu ya pada tanggal besok pagi mah ya Bapak Ibu saudara. Setiap hari kita masih melakukan pelayanan ya di channel ini jam 7:30 pagi. Setiap hari di channel Pastor Deso, baik di TikTok maupun di channel merah. Ya Bapak Ibu saudara, saudara bisa hadir setiap harinya. Ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, Senin sampai Sabtu. Nanti kemungkinan Bapak Ibu saudari 24 malam kita tidak ada malam Natal, juga di tempat ini tidak ada. Ya saudara, tetapi setiap pagi saya akan usahakan terus hadir untuk melayani Bapak Ibu saudari, tentunya buat kalian yang rindu untuk dilayani, menikmati hadirat Tuhan setiap harinya, setiap paginya. Ya saya undang kita semua untuk hadir. Kalau ada saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan pokok-pokok doa yang saudara rindu didoakan, saudara bisa masuk saja. Ya saudara bisa DM kami, bisa inbox di TikTok. Bapak Ibu saudari, saudara sampaikan apa yang saudara rindukan untuk didoakan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Terima kasih Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya dimanapun kalian berada, dalam setiap hidup kalian semua yang sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso, terima kasih. Saudara, saya mengucapkan terima kasih dengan tulus dalam setiap kehidupan kalian semua. Tentunya kalian juga yang datang kepada Tuhan lewat channel ini dengan tulus, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Hati yang tulus, biarlah Tuhan yang merahmati kita semua. Amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke channel ini, miliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang rindu menyembah Tuhan. Nanti dari Tuhan sendiri yang memberkati kita pribadi lepas pribadi dengan cara-caranya yang ajaib. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu saudari, tap-tap layarnya. Saudara sudah share channel ini, saudara sudah berbagi gift, saudara sudah mendukung lewat setiap persembahan-persembahan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat komentar-komentar yang saling membangun. Terima kasih juga buat inbox yang sudah masuk Bapak Ibu saudari ya, yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih kalian sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih, jangan lupa kalau Tuhan. Khotbah saya sebelum-sebelumnya, saudara bisa tonton di channel YouTube Bapak Ibu saudari. Di sana juga banyak pembelajaran yang baik, yang bagus ya, tentunya untuk mengupgrade spiritualitasmu setiap harinya. Ya miliki waktu tahun 2026 nanti, saudara berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen miliki satu waktu sebelum saya tidur, sebelum saya melakukan setiap aktivitas, untuk terus diperlengkapi dengan kebenaran. Ya, saudara bisa tonton setiap hari di channel Pastor Deso, ya di program Refresh setiap hari dengan live di Pastor Deso, atau saudara bisa ya saudara secara streaming lewat YouTube. Saya tidak live tetapi saya hadirkan di sana, saudara bisa tonton pembelajarannya. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat Natal buat kalian semua. Merry Christmas dan Happy New Year's buat Bapak Ibu saudari yang tentunya merayakan, ya buat kalian semua yang merayakan Natal. Dan juga saudari, kita rindu menjadikan tahun yang baru sebagai tahun yang penuh dengan berkat dalam kehidupan kita semua. Penuh dengan penyediaan Allah, penuh dengan jalan-jalan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih buat kebersamaan kita, waktu kita semua. Sekali lagi saya bersama Ibu Gembala, ya tadi dia sudah memulai lewat setiap pujian penyembahan, ya jadi saya akan mengakhiri, ya Bapak Ibu saudari. Saya bersama Ibu Gembala mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2026 bagi setiap kalian semua, jemaat-jemaat, setiap penonton-penonton yang setia, anak-anak Allah dimanapun kalian berada. Merry Christmas buat kalian semua. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Biarlah setiap program-program yang dihadirkan di channel ini boleh terus menjadi berkat buat setiap umat Allah, buat kalian yang rindu mengenal Yesus Kristus. Biar buat kalian juga yang terus rindu bertumbuh dalam iman kalian semua. Biarlah channel ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Sekali lagi,
Merry Christmas, Happy New Year. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat, Bapak Ibu Saudari. God bless you. Bye-bye buat kita semua.